Salam sahabat Kristus, dimanapun Anda berada dan dimanapun Anda bisa menyaksikan tayangan ini. Bagaimana kabar hari ini? Siapkan minuman Anda untuk kita mengikuti program Apa Kata Pak Gem edisi hari ini. Silakan siapkan kopi, teh, atau wedang jahe. Saya minum air putih hangat saja supaya sehat. Mari kita seruput. Buka wawasan Anda, tenangkan hati Anda, dan perluas iman Anda. Mari kita mulai diskusi kita hari ini. Beberapa hari ini beredar kabar yang kurang menyenangkan, datangnya dari perhelatan kontes Miss Universe Indonesia tahun 2023. Pada pelaksanaan Miss Universe Indonesia diduga terjadi pelecehan seksual. Hal ini ditengarai dari adanya salah satu sesi yang disebut body checking. Body checking yaitu foto sesi tanpa busana. Peserta diharuskan melakukan sesi foto busana alias bugil atau telanjang. Gimana tuh? Peserta yang semula ragu dengan sesi ini pun akhirnya tidak mau mengikutinya. Hal ini karena dianggap sebagai bagian dari susunan acara yang harus diikuti. Dengan berat hati, mereka pun menjalani sesi ini. Hal yang mengejutkan, ternyata pada pelaksanaan sesi body checking sesi body checking ini dilakukan di tempat yang kategori ruangan umum, yaitu ballroom hotel, namun ditutup dengan fasilitas seadanya, yaitu ditutup dengan banner dan gantungan baju. Namun ada fasilitas CCTV yang memantau di ruangan tersebut. Tentu saja dikhawatirkan oleh peserta bahwa fasilitas perekam tersebut akan mengedarkan tayangan tubuh mereka secara tidak bertanggung jawab. Bukan hanya itu, sesi body checking ini melibatkan panitia, yaitu 2 laki-laki dan 2 perempuan. Terbayang dong gimana rasanya seorang perempuan membuka bajunya dan memamerkan bagian tubuhnya di hadapan laki-laki yang tidak dikenalnya. Hal inilah yang memicu terjadinya pelaporan kepada pihak kepolisian mengenai adanya dugaan pelecehan seksual. Kata orang Surabaya, gak bahaya tak? Yuk minum dulu. Pagelaran Miss Universe Indonesia edisi 2023 sendiri sudah selesai berlangsung pada Kamis 3 Agustus 2023 yang lalu. Pemenangnya yaitu Fabienne Nicole mewakili DKI Jakarta. Tapi bagaimana pandangan firman Tuhan mengenai kecantikan seorang perempuan? Cekidot, kita ikuti diskusi berikut ini. Firman Tuhan mengatakan di dalam 1 Petrus pasal yang ketiga ayat 3-4 dituliskan atau dikatakan, perhiasanmu janganlah secara lahiriah, yaitu dengan mengepang-epang rambut, memakai perhiasan emas, atau dengan mengenakan pakaian yang indah-indah. Tetapi perhiasanmu ialah manusia batiniah, yang tersembunyi dengan perhiasan yang tidak binasa, yang berasal dari roh yang lemah lembut dan tenteram, yang sangat berharga di mata Allah. Firman Tuhan mengungkap mengenai kecantikan, yaitu yang pertama, jangan secara lahiriah. Kecantikan seorang perempuan tidak ditentukan melalui perhiasan yang indah atau cara dandan yang menarik. Tapi bukan berarti Anda boleh tampil sembarangan loh ya. Bukan juga ditentukan melalui bentuk tubuh yang proporsional atau yang ideal, yang menurut ukuran dunia harus selangsing dengan berat badan sekian kilogram dan sebagainya, atau tinggi badan sekian sentimeter. Tidak demikian.
Kecantikan seorang perempuan ditentukan melalui bagaimana kualitas manusia batiniahnya. Manusia batiniah artinya kecantikan yang terpancar dari dalam hati, atau yang sering kita sebut dengan istilah karakter. Kriterianya yaitu memiliki jiwa yang lemah lembut dan kepribadian yang tenang. Jiwa yang lemah lembut bukan berarti ngomongnya itu pelan, jalannya lemah gemulai, kalau ngomong halus, seperti hampirnya tidak terdengar. Tidak demikian. Jiwa yang lemah lembut artinya dirinya memiliki kasih sayang, mudah memberikan perhatian, dan tidak egois. Seorang yang lemah lembut akan mudah untuk mengasihi orang lain dan tidak hanya memikirkan diri sendiri. Kata tentram diterjemahkan atau diartikan dengan kata tenang. Seorang perempuan yang memiliki kecantikan batin akan memiliki sifat yang tenang. Hal ini mengandung pengertian tidak mudah emosi, tidak spontan, namun berpikir panjang dalam mengambil keputusan, dan tidak mudah terjebak dalam lingkaran nafsu yang menyesatkan. Seorang perempuan yang tenang juga akan mengerti bagaimana dia bersikap supaya tidak dipandang rendah oleh orang lain. Betapa banyak perempuan yang tidak mau dilecehkan, tapi pakaiannya serba mini dan mengundang hasrat seksual pada orang lain ketika dia berada di tempat umum. Kadang-kadang ke gereja pun ada yang berpakaian terbuka, pakai tank top, pakai hot pants, dan merasa tidak ada masalah. Apakah Anda juga termasuk di dalamnya? Bertobat yuk, perbaiki cara berpakaian Anda. Memang Tuhan tidak melihat penampilan fisik seseorang, tapi tentu kita juga harus menjaga. Perempuan yang baik tahu bagaimana menjaga pakaiannya. Tahu, selain dia juga harus tahu bagaimana dia bersikap dan dia berkata-kata. Well, program Apa Kata Agem edisi kali ini tidak bermaksud untuk menyudutkan seorang perempuan atau menyalahkan seorang perempuan, namun sebagai bentuk keprihatinan dari kontes kecantikan yang ternyata mengandung unsur pelecehan seksual. Juga program kali ini sebagai bentuk refleksi bagi kaum perempuan bahwa yang utama itu karakter atau manusia batin kita, inilah kecantikan yang sebenarnya. Oke, demikian program Apa Kata Pak Gem edisi kali ini. Tetap kuat iman, lurus jalan, dan senantiasa berjalan dalam kebenaran firman Tuhan. Salam dari saya, Pastor Oki Raharjo dari Mitspa Ministry. Tetap setia sampai garis akhir. Tuhan Yesus memberkati. Yuk kita minum lagi.